dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga keluarga kita semua. Dan kita berdoa untuk kegiatan hari ini, semoga Bapak Ibu mendapatkan kelancaran dan berkah untuk kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke kelas. Banyak Pak peserta hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah bergabung ibu-ibu semuanya ya. Bapak-bapaknya masih belum. Mana? Oke, sudah ada Miss Priska Aulia. Miss Priska, Halo, Sir. apa kabar pagi ini? Sehat? Sepertinya lemes sekali. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Oke, kemudian ada Miss Lili Andriani. Assalamualaikum. Selamat pagi, Miss Lili Andriani. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Oke, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada Miss Maula, luar biasa ya, sudah bergabung ya. Selamat pagi, Miss Maula. Pagi, Pak. Sehat ya? Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Miss Tuti. Miss Tuti sepertinya dari kemarin webcamnya bermasalah ya. Oke. Tuh. Sehat, Miss Tuti? Insya Allah. Insya Allah, tapi langsung jadi abu-abu gini ya, insya Allah. Oke. Kemudian selanjutnya ada Miss Nina. Assalamualaikum, Miss Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Miss, pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke. Kemudian ada dari Miss Nina, kita ke Miss Rina ya. Miss Rina, sehat Miss Rina? Oke, sepertinya masih di mute ya. Kemudian, halo? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Selanjutnya ada Miss Siti Suharia. Oke, hari ini wajahnya tidak terpotong Miss Siti Suharia. Gini dong, biar kelihatan jelas ya. Oke, sehat ya Miss Morning, Siti. Sir. Alright. Morning. Oke, great. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke. Kemudian selanjutnya ada Miss Winarni. Miss Winarni sepertinya masih mengantuk ya pagi ini ya. Miss Winarni. Lagi balas WA apa? Oh, lagi balas WA. Oke. Silakan dilanjut. Dibalas WA-nya ya. Kasihan menunggu WA-nya dibalas ya. Selanjutnya ada Miss Nosta. Akhirnya bisa bergabung juga ya. Gimana kemarin pelatihan untuk menjadi artisnya, menjadi selebritisnya? Bukan, Sir. Jadi kemarin itu saya membantu anak untuk melakukan dubbing. Jadi di sekolah kemarin ada kegiatan anak-anak perfilman. Gitu. Saya kirain kemarin ada pelatihan perfilman itu. Kalau siapa yang itu bisa Nabil kayaknya. Oh iya, Miss Nosta kayaknya bentar lagi bakalan ikut main film atau gimana? Oke, enggak. Oke, sehat tapi ya, Miss Nosta ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada Miss Mawadah. Miss Mawadah tegang sekali wajahnya hari ini. Kenapa? Tidak akan diminta untuk ice breaking lagi kok oleh
Assalamualaikum, Sir. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, soalnya kemarin ada Miss siapa namanya, Fazruniati siapa tuh ya, sekali saja bergabung, kemudian Mr. Nabil nyuruh dia ice breaking, sampai sekarang gak gabung-gabung lagi tuh. Oke, kemudian ada Miss Sri Mulyati. Miss Sri Mulyati juga sepertinya semalam tidurnya kurang nyenyak atau bagaimana? Oke, sehat ya Miss Sri ya? Alhamdulillah. Good morning everybody. Good morning Pak Oke, Sofian. morning ya. Kemudian selanjutnya ada Mr. Bambang Rianto. Wah, sudah bergabung ya. Oke, terima kasih banyak Mr. Bambang Rianto. Kemudian ada Miss yang belum siapa ya? Miss Vera. Miss Vera sepertinya nih masih sambil ini ya, sambil melukin bantal sepertinya ya. Masih melanjutkan tidur pagi ya. Miss Vera, hello. Oke, sama Mr. Nabil juga sepertinya masih ini ya, oh there you go. Oke, akhirnya sudah bangun juga ya Miss Vera ya. Pagi gimana? Good morning, sir, and good morning everyone in here. Morning ya. Oke, selanjutnya ada Widi, ini siapa ya? Widya ya? Widya Ningsi. Oh, Widya, Bu Widya. Oke, Bu Widya sepertinya masih ini juga, masih belum siap. Kemudian ada Ilham Riani. Hello. Ilham Riani. Miss Ilham Riani. Oke, sepertinya beliau masih ini juga ya, masih diskusi di tempat tidur ya, masih nego bangun nggak gitu ya. Oke, ada berapa orang lagi yang belum bergabung ini, Bapak Ibu? Ada berapa ya? Ada 3 atau 4 orang lagi sepertinya ya, yang belum bergabung. Iya. Kita tunggu dulu ya. Ada Ibu Nadia Putri kalau tidak salah. Kemudian ada Bu Widya Stuti. Bu Widya Stuti. Kemudian Fazruniati itu. Kemudian Mr. Sabri. Masih banyak ternyata ya. 4-5-an yang belum bergabung. Kita tunggu dulu ya sampai ini. Baru kita mulai. Karena hari ini sesi terakhir, maka nanti hari ini sebenarnya lebih kepada review, kemudian evaluasi, dan masing-masing nanti akan memberikan simpulan dari hari pertama, kedua, sampai dengan hari keempat kemarin ketika kita membahas semua materi. Ya. Oke, kita tunggu berapa ya? 7 menit lagi aja ya. Jam 8 tepat kita mulai ya. Tidak apa-apa ya, Bu-Ibu ya? Tidak apa-apa. Oke, kita tunggu dulu. Dan silakan yang mau ngopi, mau sambil ada snack, sarapan, tidak apa-apa ya. Optimis.
Rajin ya. Udah. Banyak, masih banyak yang belum. Benar, Mi. Macet dulu. Mana? Oke, cuma nambah satu orang saja ya ternyata. Ya sudahlah. Oh, tapi sudah ada Miss Widya Stuti. Selamat pagi, Miss Widya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Mr. Samsul Rijal juga. Ya, selamat pagi, Mr. Samsul Rijal. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian Mr. Nabil juga ini masih bersembunyi dan beberapa yang lain juga masih bersembunyi. Oke, kita mulai saja ya karena sudah jam 8 tepat dan peserta yang bergabung juga sudah lumayan ya, walaupun belum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan juga saya banggakan ya, Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris untuk tingkat sekolah menengah kejuruan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir ya, hari terakhir pelatihan. Dan ketika hari terakhir pelatihan,
wajah-wajahnya kenapa kok hari ini saya lihat kurang bersemangat ya. Mungkin karena sudah terlalu bosan ya mengerjakan LK ya, kemudian mengikuti sesi diskusi ya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir, harapannya karena hari terakhir maka semangat Bapak dan Ibu guru juga harus tetap dipertahankan ya, karena nanti akan mengerjakan post-test ya, dan post-test itu saya sangat berharap nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru mengerjakan post-testnya lebih baik daripada ketika mengerjakan yang pre-testnya ya. Dan mudah-mudahan pagi ini semuanya juga masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang satu apapun, kemudian juga sudah siap untuk menyambut hari ini ya, untuk melakukan post-test, mengisi post-test, dan juga mengikuti penutupan nanti ya. Biasanya penutupan dilakukan itu pada jam 2 ya, jam 2 siang. Dan sebagai informasi untuk pelatihan-pelatihan yang sebelumnya, mengikuti penutupan itu merupakan suatu kewajiban atau keharusan ya bagi Bapak dan Ibu guru ya, karena di penutupan itulah nanti Bapak dan Ibu guru akan diberikan arahan, kemudian masukan tentunya dari Ibu Kepala P2KP TK 2 Jakarta Pusat kaitannya dengan apa sajakah yang menjadi tanggung jawab ya, apa sajakah yang menjadi luaran dari hasil Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti kegiatan pelatihan ini ya. Karena pelatihan sebaik apapun atau pelatihan sebagus apapun, yang paling penting itu adalah follow up ya. Jadi tindak lanjut dari hasil pelatihan yang telah diharapkan ya, hasil diskusi yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan yang sebelumnya, kemarin saya sampai meminta silahkan untuk membuat list apa sajakah nanti luaran ya yang akan dilakukan ya, yang akan menjadi target Bapak dan Ibu guru setelah selama kurang lebih 5 hari kita melakukan diskusi ya. Kita juga telah melakukan paparan kaitannya dengan materi bahasa Inggris untuk sekolah menengah kejuruan ya. Kemudian karena hari ini hari terakhir, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, hari ini nanti masing-masing saya akan meminta ya semua peserta untuk bisa membuat simpulan ya dari semua materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan. Dan yang namanya simpulan itu tidak perlu panjang lebar ya. Inti-intinya saja silahkan dari pertemuan pertama, kemudian kedua, sampai dengan pertemuan yang keempat. Jadi masing-masing nanti akan punya kesempatan untuk memberikan simpulan. Kemudian selanjutnya nanti tentunya akan ada review tentang materi-materi apa sajakah ya yang sudah kita diskusikan ya, yang sudah kita bahas. Selain ada review, setelah itu nanti Bapak dan Ibu guru akan saya berikan link untuk yang post-testnya dan mengerjakan post-test masing-masing melalui Google Form sesuai dengan pretest yang kemarin. Begitu ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai nanti untuk masing-masing membuat simpulan, silakan Miss Nosta terlebih dahulu untuk ini ya, untuk memilih siapa di antara teman-temannya di sini yang akan memandu kita untuk senam pagi ya, untuk penyemangat paginya. Silakan Miss Nosta. Baik, terima kasih Mr. Sofian. Untuk pagi ini saya ingin meminta tolong kepada Miss Priska
untuk memandu kita melakukan ice breaking pagi ini. Semoga kita bisa lebih semangat nantinya. Silakan Miss Priska. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ini gerakan senam sederhana aja ya. Kayaknya ini kepalanya aja seperti ini. Ke arah kanan terlebih dahulu. Mungkin ada yang salah, lehernya pada pegal waktu tidur. Oke. Itu sampai 8 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang di arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ininya Ibu disampingkan. Ke arah kanan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke arah sebaliknya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus gitu aja kali, Pak. Oke, jadi cuman menggerakkan ini saja ya, menggerakkan kepala saja, kemarin jari-jari saja, dan oke, sudahlah. Terima kasih banyak ya, Miss Priska sudah meluruskan ini ya, sudah meluruskan kepala kita sehingga nggak ini lagi ya. Mudah-mudahan semuanya sudah melek ya, sudah siap untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, langsung saja Bapak dan Ibu Guru, jumlah partisipan, jumlah peserta pelatihan yang sudah hadir hari ini sudah 18 ya. 18 tambah saya dan admin P2 KPTK 2 Jakarta Pusat itu jadi 20 ya. Oke, untuk yang pertama, sebelum nanti kita akan melakukan review, silahkan saya meminta tolong masing-masing. Tiap orang silahkan membuat simpulannya, ya, simpulan kaitannya dengan apa sajakah yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan ketika Bapak dan Ibu Guru mengikuti pelatihan ini. Silakan, kita mulai dari yang sudah siap, siapa? Pertama, silakan. Siapa? Saya. Oke, silakan, Miss Maula. Come on. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang akan saya coba paparkan. Pertama adalah tujuan kita dikumpulkan di sini adalah dalam rangka untuk memperkuat karakter siswa. Dalam programnya adalah integrasi PPK dan gerakan literasi nasional dalam rangka pembelajaran berbasis HOTS. Tujuannya apa? Adalah untuk membangun generasi emas 2045 yang dibekali dengan 21. Apa saja yang dibutuhkan dalam rangka membangun generasi 2045 adalah dengan gerakan-gerakan atau proses yang dilaksanakan adalah satu, melalui PPK, kemudian melalui gerakan literasi, dan yang terakhir adalah kompetensi. Proses yang dilaksanakan untuk membentuk PPK itu adalah difokuskan kepada 5 karakter utama yang akan kita bentuk untuk para siswa, yaitu satu, religiositas, kemudian nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Pada proses selanjutnya, tidak hanya karakter yang dibutuhkan, tetapi juga ada landasan kenapa harus melalui literasi, karena dari hasil
selama ini begitu lemahnya kemampuan literasi dari para siswa. Oleh karena itu, untuk gerakan literasi ini, dia juga ada tahapan-tahapannya, ada jenis-jenisnya, yaitu literasinya literasi bahasa, kemudian literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya. Ya, dari literasi-literasi itu, nah diharapkan dari PPK dan literasi tadi diharapkan guru dalam memberikan model pembelajaran itu berdasarkan kepada kompetensi yang diharapkan untuk generasi abad 21, yaitu generasi yang bisa berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi yang pertama adalah kita dikumpulkan tadi dalam rangka PPK, GLN, dan model pembelajaran HOT. Nah, dalam rangka pembelajaran HOT dari mulai hari kedua, ketiga, dan keempat, itu adalah fungsi utamanya untuk kita sebagai guru yang kemarin sudah memberikan materi dari Bapak dan juga kita sudah bahas, yaitu contoh dari materi pembelajaran HOT, yaitu di recontact, di mana recontact itu ada dua macam, personal dan historical. Ya, personal berarti menjelaskan tentang pengalaman dari seseorang, historical berarti tentang sejarah. Dari recontact kemudian di hari berikutnya materinya adalah tentang strategi kita dalam menjalankan proses pembelajaran HOT. Nah, kemarin yang tugas terakhir yang kita kerjakan adalah bagaimana kita membuat lesson plan yang HOT, kemudian materinya, setelah itu medianya, kemudian tugas-tugasnya. Saya kira itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan selama kita berkumpul untuk berdiskusi mengikuti webinar ini dari mulai hari pertama hingga hari keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, rangkumannya detail sekali dari materi awal sampai dengan kegiatan penugasan terakhir yang kemarin ya. Miss Maula, terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian silahkan ada yang ingin menambahkan poin-poin penting yang sekiranya masih belum diberikan, belum disebutkan tadi oleh Miss Maula. Silahkan yang lain. Bisa ditambahkan, Pak? Oke, sebentar dulu, Miss Christina Nino. Good morning, Miss. Oke, thank you for joining. Ya. Also with Mr. Nabil. There you go. Okay, come on. Come on, Miss Rina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini ada sudah berapa hari kegiatan. Waktu pertama kita sudah ada pretest ya. Meskipun waktu itu saya telat mengetahui ada info, jadi tetap kita coba mengerjakan pretest. Kemudian intinya di sini saya menyimpulkan saja, karena tadi sudah dijelaskan sangat bagus oleh Bu Maula, sudah panjang lebar, saya menguatkan ke poinnya saja ya Pak. Intinya kita di sini, PTK di sini adalah kita untuk persiapan untuk kompetensi pembelajaran. Intinya itu. Kemudian di sini dalam prosesnya pada hari kedua, ketiga, sampai sekarang kita mau selesai. Ini adalah proses kita persiapan untuk melatih sebelum kita nanti ke aplikasi ke siswa. Intinya kan ke aplikasinya ya. Jadi kita tidak hanya Zoom, kemudian webinar aja, tapi kalau tidak ada aplikasinya, nothing gitu ya Pak ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian pada hari
ketiga kemarin disebutkan mungkin ada persepsi yang mungkin kita kurang pas mengenai recount. Jadi karena kita di sini sekolah kejuruan, intinya kita memberikan materi sesuai dengan bidang yang kita tempat kita mengajar, misalnya SMK bisnis, SMK teknik. Jadi materinya misalnya tidak umum tapi spesifik, ISP ya. Seperti itu pemberian reading kemarin sudah, oh ya kalau untuk SMK memang harus sesuai dengan background, tidak umum tapi secara spesifik. Intinya itu. Kemudian untuk kedepannya setelah kita mengikuti ini, aplikasi atau penerapan ke siswa bisa diwujudkan. Intinya itu saja Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dilengkapi kembali oleh Miss Rina. Terima kasih banyak poin-poin yang memang menjadi penekanan ketika mengikuti pelatihan ini. Terima kasih sekali lagi Miss Rina. Ya. Silakan selanjutnya siapa? Silakan. Yang ingin menyimpulkan, silakan. Biasanya Miss Nina itu selalu ini. Silakan Miss Nina. Silakan. Udah cukup dari Bu Mola dengan Bu Rina. Oke, sudah cukup. Kalau gitu yang lain nanti saya terakhir. Perwakilan dari dari yang perempuan sudah, sekarang yang laki-laki, yang pria, silakan. Yang prianya hanya 2 orang saja ya. Hanya 2 atau 3? 3 ya, Pak Safri Rijal masih ini. Silakan. Siapa? Oke, Mr. Bambang, silakan. Saya menambahkan aja, sebenarnya sudah komplit Pak Sepiat sebenarnya. Iya. Menambahkan aja ya, dari pertemuan kita dari awal sampai akhir, saya kira kita sepakat ya ini ya mengenai coach ini ya. Tapi kadang-kadang ya kalau di lapangan itu memang perlu inisiatif dari kita ya Bapak Ibu guru ini ya. Kalau di sekolah SD, SMP, atau SMA mungkin pelajarannya umum ya. Umum, jadi materi-materi untuk bahasa Inggris kayaknya lebih gampang untuk dicari materinya gitu ya. Ya karena materi umum. Untuk yang di SMK ini ya, ini memang agak butuh perjuangan keras gitu ya. Karena di SMK itu banyak jurusan. Kayak di tempat saya aja, itu ada sekitar 5 jurusan. Itu ngajarnya harus tentunya ISP tadi ya, English for Special Purpose tadi. Nah, ini dibutuhkan ya kerja keras kita semua gitu ya, Bapak Ibu guru ini semua. Jangan sampai nanti kita sudah workshop ini bagus ya dari awal sampai 5 hari ini, tapi itu balik sekolah kadang terjebak klasik gitu ya. Klasik di lingkungan kita ya. Kembali ke alamiah lagi gitu ya. Jadi apa yang kita dapat kurang diterapkan di tempat kita mengajar di proses KPM sehari-harinya. Nah, ini yang pertama yang SMK butuh perjuangan keras gitu ya untuk menyesuaikan mengenai hot ini di lapangan sesuai dengan jurusan anak masing-masing. Itu ya. Saya kira kita juga optimis ya. Optimis juga menyikapi itu karena tuntutan juga dari pemerintah dan zaman juga. Ya kita ya berusaha. Mudah-mudahan pembekalan dari Pak Sofian ini bisa kita laksanakan di lapangan ya kan. Atau tujuan dari dinas juga ini ya, Kementerian Pendidikan bisa kita laksanakan di lapangan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja Pak, cukup. Oke. Terima kasih banyak Mr. Bambang. Jadi saya senang sekali mendengar ada optimisme di sana ya. Kemudian juga benar ya, semua pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas itu tentunya harapan dari dinas ya, harapan dari kita semua
akan ada peningkatan, ya, kemudian akan ada pembaharuan, ya, akan ada hal-hal kreatif serta inovasi baru yang bisa dikembangkan, yang bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya. Jadi harapannya tentu ketika ada tahapan pelatihan ini, ya, telah menyelesaikan tahapan pelatihan ini, jadi jangan nanti kembali ke sekolah kemudian udah acuh tak acuh, ya, acuh saja, ya, sesuai dengan gaya lama seperti gambar yang kemarin, ilustrasi gambar yang saya berikan kemarin, karena sudah terlalu nyaman dengan cara mengajar selama ini, kemudian tidak mau untuk melakukan perubahan, ya, tidak ada unsur-unsur kreativitas untuk mengembangkan sesuatu yang baru bagi para siswa, maka pelatihan ini tidak akan ada gunanya gitu. Kalau misalnya tidak ada follow up, kemudian tidak ada kesadaran masing-masing dari Bapak dan Ibu guru untuk ya, tanggung jawab moralnya sudah mengikuti pelatihan, maka nanti harus ada yang berubah tentunya ke arah yang lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke Mr. Nabil, silakan. Silakan. Apa nih? Simpulkan saja. Oh, simpulkan apa saja. yang belum? Ya, silakan, bebas. Sebenarnya udah lengkap banget sih ya. Mungkin menambahkan sedikit tadi, kalau nggak salah, Mem Rina menyimpulkan kalau materinya juga harus disesuaikan dengan jurusan seperti itu. Jadi mau nggak mau gurunya juga ikut belajar tentang ilmu pengetahuan jurusannya juga. Misal kayak saya ada listrik, kemudian ada perangkat lunak, kemudian ada lagi teknik gambar mesin seperti itu. Nah, jadi semuanya langsung sekaligus dipelajarin juga biar kita bisa ngasih materi yang sesuai dengan penjurusannya gitu. Dan untuk inovasi, mungkin di era online ini mungkin kita bisa lebih banyak explore seperti itu. Jadi untuk inovasi insya Allah masih bisa sih. Karena menurut saya online lebih mudah kalau gitu. Beda sih, ada mudahnya, ada susahnya juga. Tapi untuk segi inovasinya seperti game seperti itu, saya lihatnya lebih menarik gitu. Meskipun banyak kendalanya juga dari segi muridnya. Mungkin itu aja Pak. Sisanya. Oke, karena udah lengkap. Oke, terima kasih banyak Mr. Nabil. Yang kemarin itu mungkin perlu juga dicontoh, atau nanti Mr. Nabil kalau bisa melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya, guru SMK yang lainnya. Kemarin kalau tidak salah Mr. Nabil itu mengundang native speaker, ya, kenalan-kenalannya yang dari luar, ya, itu bisa dihadirkan di kelas virtual, ya, kan sekarang tidak perlu harus datang ke Indonesia, kemudian tidak perlu berbiaya yang banyak, saya kira ya. Saya harap nanti mungkin Miss Vicky, kemudian Miss Widya, Miss Winarni juga bisa menghadirkan, ya, sosok-sosok native speaker bekerja sama tentunya, agar saya yakin ya ketika para siswa-siswi langsung mendapatkan penyegaran dari penutur asli bahasa Inggris, maka vibe-nya itu akan berbeda. Ya, adakah yang lainnya yang sudah melakukan hal serupa dengan Mr. Nabil? Ada Bapak Ibu yang ketika mengajar di kelas mungkin ngundang native speaker 5 atau 10 menit saja untuk sekedar membangkitkan motivasi para siswa ketika belajar bahasa Inggris. Ada yang melakukan hal tersebut selain Mr. Nabil? Belum ada. Oke. Karena belum ada, nanti Miss Rina silahkan ya kontak-kontakan sama Mr. Nabil, kemudian Miss Nino juga, Miss Tina Nino, silahkan kontak-kontakan sama Mr. Nabil ya. Kemudian kalau bisa buat kegiatan yang nantinya
ada digilir itu, bergilir ya. Misalnya minggu ini ya di SMK ini ya Mr. Nabil nanti akan membawa siapa, kemudian minggu berikutnya ya di SMK mana, kemudian nanti Mr. Nabil akan membawa native speaker. Saya kira itu merupakan salah satu program yang bisa diusulkan ya Bapak Ibu ke kepala sekolah masing-masing dan sangat-sangat positif saya kira. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian selanjutnya kita ke Mr. Samsul Rijal. Tapi masih black screen ya, seperti Yolio. Silakan, Mr. Samsul Rijal. Oke, ada Miss Nia nih baru gabung sekarang sudah mau berakhir. Silakan, Mr. Samsul Rijal. Apa ya? Kayaknya hampir semua ya sudah dijelaskan oleh teman-teman. Paling ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang kemudian kita pelajari ya dari kegiatan tersebut PPK atau HOTS itu terkadang memang di lapangan tuh sedikit berbeda dalam pengertian bahwa temuan-temuan yang kita temukan kemudian dengan istilahnya teori yang kita pelajari itu memang ada sedikit analisis yang harus kita kembangkan secara tekstual bahwa teorinya seperti ini tapi kenyataannya dengan objek yang kemudian kita temukan itu memang agak berbeda sehingga memang pengajaran yang model seperti ini kita dituntut memang harus kreatif dan inovatif yang terpenting dan kemudian juga orientasi yang kemudian kita garis bawahi itu memang harus menjurus kepada bagaimana siswa seaktif mungkin dan kita bisa memberikan stimulus kepada mereka untuk kemudian mau berinteraksi atau mau ikut terlibat dalam proses pembelajaran karena terus terang ketika mereka adalah orang-orang yang pasif ini berat sekali untuk kemudian kita libatkan atau kita ajak. Nah inilah temuan-temuan yang harus kita cari yang barangkali menjadi satu tips buat kita semuanya untuk kemudian ke depan siswa-siswa yang mungkin kalau kita menyimpulkan dengan kemampuan standar, kita bisa mengeksplor atau bisa memotivasi, memberikan stimulus kepada mereka untuk kemudian mampu memahami materi atau pembelajaran yang model seperti ini. Dan yang kedua, kita juga harus kemudian memang membuat rumusan-rumusan baru menurut persepsi kita, karena setiap siswa itu berbeda dan kemudian rumusan-rumusan atau konsep-konsep itu ya kita coba berani untuk men-trial kepada mereka apakah pemahaman kita yang ada atau yang kita pahami itu kemudian bisa kita delivery kepada para siswa yang kemudian ya siapa tahu ya dari pemahaman kita itu mereka bisa lebih maju, lebih cepat pembelajarannya. Karena terus terang tingkatan SMA ini atau SMK ini agak gimana ya? Belum semua bisa menangkap atau belum semua bisa terlibat di dalam berpikir kritis ya, analis dan sebagainya. Nah, ini yang problem berat buat kita. Tapi kalau kita misalkan memberikan mereka mencari data atau mengumpulkan data itu barangkali hal yang mudah. Tetapi ketika mereka harus menganalisanya, kemudian apalagi mengkomunikasikan, jujur dalam komunikasi yang bahasa Inggris paling sebagian mampu tapi sebagian enggak. Nah inilah yang kemudian persoalan yang memang kita hadapi ya. Tapi yang terpenting adalah proses yang memang kita berikan kepada mereka itulah yang memang harus kita jalankan, harus kita berikan, harus kita
jelaskan pada mereka sehingga mereka paham, ya. Mungkin itu dari saya, ya. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mr. Samsur Rijal, luar biasa, langsung memberikan ini ya, langsung memberikan simpulan beliau kaitannya dengan problematika ketika mengajar bahasa Inggris untuk tingkat SMK ya. Dari dinas, kemudian dari kementerian menginginkan ya itu sudah masuk di konsep yang hot yang harus dipahami, tapi realita di lapangan seringkali sangat sulit ya bagi para guru, kemudian bagi para siswa untuk bisa catch up gitu, sesuai dengan ini, sesuai dengan pesan, sesuai dengan amanat yang diinginkan oleh dinas ya. Akan tetapi saya selalu berharap ya Bapak dan Ibu guru tentunya tidak akan pesimis ya, tidak akan pesimis dengan tantangan-tantangan tersebut. Justru dari semua tantangan, semua permasalahan yang dihadapi ketika mengajarkan bahasa Inggris membuat Mr. Samsur Rijal, kemudian Bapak dan Ibu guru lainnya juga terus berusaha ya untuk bagaimana caranya agar target yang ingin dicapai itu bisa didapatkan oleh para peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kira untuk kesimpulannya sudah cukup ini ya, sudah cukup jelas semuanya dari awal tadi dari Miss Paula. Kemudian sekarang kaitannya dengan refleksi dan action plan. Ya, setelah mengikuti pelatihan ini, I'm gonna ask Miss Christina Nino here to please try to enlighten us with your reflections and then also the action plan that you're gonna do after joining this training, please. Ya, halo, suara saya terdengar dengan baik? Kresek-kresek lagi. Sudah baik. Atau terdengar dengan baik? Sudah baik. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Refleksi saya dari mengikuti pelatihan ini, sejujurnya dari awal saya mengikuti pelatihan ini, saya berpikir bahwa sebenarnya pelatihan yang akan diberikan pada dasarnya sama. Itu yang ada di pemikiran saya di awal. Karena setiap sekolah, di sekolah saya terlebih untuk tahun ajaran depan itu juga sedang berevaluasi. Artinya kami telah berevaluasi dari PJJ yang tahun sebelumnya bahwa banyak sekali kesulitan yang diperoleh oleh siswa selama pembelajaran daring itu berlangsung. Lantas hal kedua yang saya pikirkan adalah karena ini adalah pelatihan yang diadakan oleh dinas, pastinya pelatihan yang nantinya akan diberikan dari sisi materi maupun dari sisi narasumber pastinya sudah disiapkan dengan baik. Sehingga saya mengambil positif. Sejujurnya ini karena sebenarnya liburan, Pak. Liburan ini sebenarnya saya banyak sekali pekerjaan, tapi ya sudahlah saya ikuti. Lalu refleksi terkait dengan materi yang disampaikan, ini pokok bahasannya adalah tentang recount text. Sebenarnya dalam bahasa Inggris kan kita tidak hanya belajar dari sisi teks saja. Artinya banyak sekali materi-materi yang diberikan oleh siswa itu tidak hanya dalam bentuk reading text atau reading comprehension, tapi ada juga dalam bentuk dialog dan apapun yang bisa melatih siswa baik dari sisi berbicara maupun pemahaman terhadap bacaan ataupun menulis. Sehingga refleksi yang saya dapatkan bahwa di awal materi yang disampaikan bahwa memang step-step yang harus kita pahami sebagai seorang guru adalah kita harus melihat dua sisi. Yang pertama adalah sisi dari diri siswa itu sendiri, kita harus pahami karena setiap siswa kembali lagi unik. Mereka punya keunikan tersendiri yang harus kita pahami. Dalam satu kelas aja kita bisa menemukan banyak karakter siswa yang berbeda. Setelah itu
sebenarnya saya sudah melakukan beberapa di pelajaran saya sendiri. Setiap kali tatap muka saya sudah membuat sistem dengan tutor sebaya. Itu kalau kemarin sempat disinggung waktu dengan siapa saya agak lupa. Kemarin itu dengan Ibu Rini ya kalau tidak salah atau siapa. Itu tutor sebaya itu, oh iya Ibu. Itu kemarin itu saya lakukan. Selalu setiap tahun saya lakukan. Artinya saya ingin menganalisis siswa, kemampuan siswa. Kemudian saya alokasikan, mengelompokkan mereka ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Lalu harapannya adalah mereka bisa mengajarkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan lemah sehingga dalam pemahaman bahasa Inggris itu jauh lebih baik. Kemudian strategi yang saya lakukan juga pada saat PJJ karena kita daring mungkin agak susah pendekatannya. Jadi selain saya membuatkan beberapa tutor sebaya, saya juga memasukkan beberapa siswa lemah di dalam tutor sebaya tersebut untuk membentuk satu kelompok lagi. Fungsinya adalah ketika siswa ini kan terkadang meskipun dia sudah masuk ke dalam tutor sebaya, pasti perasaan untuk bertanya, keinginan untuk bertanya terhadap teman yang dianggap lebih memahami materi itu kadang ada rasa malu dan sebagainya, sehingga tetap sumbernya ada di guru. Sehingga saya memfasilitasi siswa untuk ketika ada materi yang memang dirasa masih sulit dipahami, mereka feel free untuk bertanya kepada saya di kolom tersebut. Kemudian dari pembelajaran yang saya pelajari melalui pelatihan ini dari awal, tadi juga sudah disampaikan bahwa di awal kita sebagai guru harus memahami dulu konsep, karena tujuan atau target dari pembelajaran bahasa Inggris di semua mapel ya, saya rasa tidak hanya di Inggris saja, bahwa targetnya adalah siswa bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kalau menurut saya seperti itu. Karena pencapaiannya adalah dari C3 sampai C6 dengan harapan bahwa siswa bisa menghasilkan sebuah karya yang maksimal lah, ibaratnya seperti itu. Sehingga di pelatihan ini memang kalau tadi kesulitan yang dihadapi saat pemberian materi, terutama dalam bentuk teks, karena kita mengajar SMK dan kembali lagi bahwa fokusnya adalah English for specific purpose, sehingga memang mau tidak mau as a teacher kita dipaksa untuk bisa mencari bacaan yang relevan. Itu sejujurnya saya pribadi mengalami kesulitan karena kadang-kadang materinya itu agak susah cari bacaan yang memang relevan gitu. Kalau hanya instruksi ke siswa dan meminta siswa membuatkan sebuah teks, pastinya mereka ada gambaran. Tapi kan memberikan contoh di awal itu pastinya sangat sulit. Lalu hal kedua yang saya dapatkan dari pelatihan ini adalah pembuatan rancangan pembelajaran yang kayak disebutkan tadi oleh Pak Sofian bahwa rancangannya ada 5, dimulai dari bagaimana kita ada pemahaman learning media dan sebagainya sampai dengan assessment. Menurut saya itu poin yang paling penting yang harus menjadi fokus dari setiap guru, tidak hanya guru bahasa Inggris pastinya, agar pencapaian, agar materi yang disampaikan itu benar-benar dipahami siswa, tapi tidak hanya sebatas pada ranah pemahaman saja, tapi tidak hanya konseptual, tapi kontekstual tapi konsep. Jadi mengajarkan siswa untuk bagaimana menganalisa dan mengungkapkan hasil pemikiran yang mereka dapati yang berbeda tentunya dengan pemikiran teman-teman di kelasnya. Saya rasa itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa sekali ya, komprehensif sekali apa yang sudah disampaikan oleh Miss Christina Nino. Terima kasih banyak. Kemudian saya ingin bertanya ke yang lainnya, silakan. Reflection and then also action plan. Itu siapa yang ini berminat, silakan. Silakan. Kok masing-masing tertunduk semua? Silakan. Silakan. Yang belum? Siapa? Oke, Miss Widya, kalau gitu silakan. Miss Widya, silakan. Our senior teacher, come on, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas? Nggak kecil seperti kemarin? Sudah jelas. Alhamdulillah.
Clear. Baik, tadi penjelasan dari Miss Christina sudah memang cukup ya panjang lebar dan semuanya sudah dibahas. Tapi di sini saya ingin menitik beratkan, mungkin menambahkan saja ada kutipan tentang konteks dan konsep. Ya, memang untuk mengajarkan semua mata pelajaran itu konsepnya memang harus jelas. Jadi siswa harus mempunyai konsep yang kuat terhadap apa yang sedang dipelajari, baru kemudian mereka bisa mengaplikasikan ke ya ke bentuk-bentuk yang lain yang memang masih sinkron dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Tapi di sini saya melihat juga bahwa di situasi pandemik sekarang ini kita juga harus mulai kreatif ya, membuat sebuah materi yang dari lesson plan, dari learning material, dari learning media, dari student tasks-nya sampai rubrik itu harus sinkron. Jadi di situasi pandemik ini benar-benar guru itu tertantang untuk membuat materi sederhana, komprehensif, tapi juga menarik untuk siswanya. Jadi di situ karena konteksnya di suasana pandemik, kita harus mengajarkan konsep yang jelas. Jadi rancangan pembelajaran yang diberikan itu dari yang saya pelajari kemarin tuh saya seperti diingatkan kembali, oh caranya seperti ini, step-stepnya seperti ini. Jadi kita seperti di-refresh kembali untuk membuat materi yang menarik di masa pandemik ini, sementara siswa itu suara ada intermezzo. Iya. Jadi iklan. Iya. Jadi siswa di masa pandemik ini belajar juga mungkin penuh dengan tantangan ya, melihat komputer terus. Jadi kalau tugasnya selalu begitu-begitu aja mungkin juga jenuh, bosen gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu juga maaf ya. Ada Jadi iklan. Ya, tidak apa-apa. Ada big sound-nya, tidak apa-apa. Jadi ya itu tadi Pak, karena konteks lingkungannya ini sedang bersuasana pandemik begini, jadi kita guru-guru ini dituntut untuk lebih canggih lagi dalam membuat materi supaya mereka bisa belajar dengan lebih semangat, termotivasi, dan gimana ya, supaya enggak apa istilahnya kan sekarang ini kan lebih cenderung siswa itu ngakali gurunya gitu loh. Jadi yang penting tugas itu selesai, ya, nggak tahu itu dari mana hasilnya, jadi main kumpul gitu aja. Kalau bisa sih jangan sampai seperti itu. Jadi kita ini benar-benar dituntut walaupun libur itu dituntut untuk berpikir kreatif, untuk menciptakan sesuatu yang menarik supaya siswa itu benar-benar mau belajar, bukan cuma asal-asalan. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Miss Widya. Benar sekali yang disampaikan. Jadi, ketika Bapak dan Ibu guru sudah meyakini betul bahwasanya guru itu adalah panggilan jiwa, ya, saya yakin ya, semua kaitannya dengan proses pembelajaran itu akan senang hati dilakukan, ya, persiapan, kemudian selanjutnya belajar lebih, ya, kemudian mengumpulkan ragam referensi yang bisa dipergunakan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta didik. Karena kalau misalnya bukan merupakan panggilan jiwa sebagai seorang guru, saya kira akan susah sekali, ya, akan susah sekali untuk mempelajari. Oke, di SMK itu berbagai macam jurusan, ya udah kasih materi yang sama aja untuk semuanya, gitu ya. Jadi tidak ada tanggung jawab moral, ya, tidak ada
kepekaan ya yang dimiliki ya, sehingga harapannya ya sekali lagi Bapak dan Ibu guru itu merupakan sosok-sosok yang terus-menerus mengupgrade diri, kemudian melakukan update pengetahuan kaitannya dengan khususnya untuk yang English for specific purposes ya. Karena sekali lagi mengajarkan ESP sudah pernah saya bahas ya, sudah pernah saya bahas sebelumnya. Mengajarkan ESP itu tidak cukup hanya pemahaman kita kaitannya dengan bahasa Inggris secara umum. Akan tetapi memang harus ada usaha ekstra yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk mempelajari istilah-istilah misalnya di multimedia, istilah-istilah di teknik mesin, ya istilah-istilah dalam marketing, ya dalam hukum dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya, ketika menyampaikan ragam materi kepada para siswa itu benar-benar masuk ke mereka, benar-benar sesuai dengan yang mereka butuhkan, sehingga pengalaman belajar terbaik bisa mereka dapatkan dari Bapak dan Ibu guru semua. Ya, oke. Tadi our senior teacher Miss Widya sudah, kemudian now our junior teacher dan Miss Vicky ya, silakan Miss Vicky. Ya, terima kasih Pak. Okay. Dalam pelatihan ini, selama ini saya mempelajari banyak hal, terutama saya baru kurang dari 1 tahun ngajar SMK. Jadi saya sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini, terutama ketika belajar kemarin yang recount and mengintegrasikan HOTS juga dan PPK juga ke dalam pembelajaran. Jadi saya insya Allah juga akan mengaplikasikan ilmu saya juga nanti di online class. Itu sih Pak, mungkin dari saya. Karena belum terlalu banyak juga pengalamannya yang saya dapat. Karena juga kemarin kan setahun kemarin masih online class juga. Jadi belum benar-benar mengenal siswanya, belum tahu juga gimana kelasnya. Jadi saya belum bisa bercerita banyak seperti Bapak dan Ibu. Gitu sih. Itu saja Pak. Oke, terima kasih banyak. Junior teacher yang lainnya silakan. Siapa? Miss Vera. Miss Vera tidur lagi sepertinya. Silakan Miss Vera. Miss Vera? Oke, sir. Thank you. Oke, kemana? Untuk refleksi, alhamdulillah banyak sih hal yang bisa saya dapatkan dari pelatihan ini ya, dengan juga pengalaman ngajar di SMK 5 tahun. Paling nanti untuk implementasinya atau action plan-nya, saya cuma pengen reminder aja kalau kita sebagai guru harus paham sekali, memang seperti yang pernah Sir bilang ya, harus paham sekali dengan karakter peserta didik kita, karena itu menentukan sekali nanti ujung tombak kemana nanti mereka akan dibawa gitu, kemana ujung tombak pendidikan yang akan kita ajarkan gitu. Nah, dari pelatihan ini juga banyak materi, mungkin materi-materi yang dievaluasi oleh guru-guru yang lain tadi udah lengkap ya, seperti dari PPK, GLN, Gerakan Literasi Nasional, sampai kita juga membahas contoh salah satu teks, recount teks, ya benar kata Miss Christina Nino tadi ya, kalau pembelajaran bahasa Inggris di SMK nggak hanya sekedar tentang teks, tapi juga banyak materi yang lain, nggak hanya tentang pemahaman reading aja, tapi banyak aspek yang lain. Jangan lupakan juga semua aspek listening, writing, and speaking, dan banyak juga materi-materi selain teks seperti dialog atau yang lainnya yang harus memang kita improve selalu dan kita kaji ulang, karena memang mungkin akibat pandemi mungkin ya, jadi mungkin setahun lebih, saya rasa 1,5 tahun kayaknya kita udah online, jadi mungkin memang interaksi ke siswa mungkin kurang, atau mungkin
otak kita juga agak semakin tumpul mungkin ya, karena memang biasanya kalau kita belajar tatap muka selalu kita asah setiap hari. Ini hanya PJJ yang terkadang juga nggak hanya siswa yang boring, gurunya pun kadang juga boring gitu loh. Apa sih ini PJJ gitu? Gimana sih ini gitu loh ya kan? Jadi memang pelatihan inilah salah satu mungkin ibaratnya pembuka lagi untuk kita harus aware lagi kalau ayo wake up lagi, kita harus recharge lagi, kayaknya kita butuh suntikan untuk apa ya, untuk semangat lagi, untuk mengajar lagi seperti biasa ya, walaupun mungkin situasinya masih PJJ. Itu aja sih Sir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi sudah memberikan refleksinya, kemudian action plan. Silakan saya minta tolong ke Miss Nosta. Miss Nosta juga silakan. Miss Nosta. Iya, baik. Terima kasih untuk saya sendiri. Merasa banyak sekali ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini. Kemudian untuk betul yang dikatakan oleh Ms. Vera tadi, untuk implementasinya kita perlu sekali untuk memahami karakter dari masing-masing siswa, sehingga kita untuk eksekusinya juga lebih mudah. Kemudian untuk saya rasa juga perlu ya untuk kita tuh koordinasi dengan guru produktif dari masing-masing jurusan agar kita bisa lebih memahami istilah-istilah bahasa Inggris dari masing-masing jurusannya. Seperti di sekolah saya ini ada OTP, BDP, AKL, perfilman, seperti itu. Yang mungkin kita sebelumnya itu tidak terlalu menguasai tentang jurusan ini, dengan pendekatan yang ke guru masing-masing guru produktif, mungkin kita bisa lebih memahami jurusan tersebut. Jadi untuk delivery-nya juga lebih mudah bagi kita. Saya rasa itu. Oke, terima kasih banyak, singkat, padat ya dari Miss Nosta tadi. Yang terakhir mungkin silakan, satu lagi yang terakhir, siapa? Miss Winarti, ini dari tadi sepertinya sibuk chat-chatan terus ya, WhatsApp-an terus. Silakan Miss Winarti. Pamungkas ya, terakhir silakan. Silakan. Oke. Maaf. Oke, silakan. Oke, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih mengumpulkan kefokusan saya karena memang barusan banyak WA masuk karena ada beberapa teman saya yang kena COVID, jadinya saya agak gimana gitu ya, masih gimana gitu. Tapi tetap saya akan semangat di pelatihan ini. Alhamdulillah awal saya diberitahu mengikuti pelatihan ini memang terlambat di hari Senin sore ya. Kemudian saya langsung hubungi P2PDK dan daftar alhamdulillah. Dan saya senang sekali kami merupakan pelatihan di selama masa pandemi ya, karena saya juga ingin upgrade gitu ya, upgrade otak yang sudah lama membeku kayaknya ini ya, tadi seperti diungkapkan oleh Miss siapa tadi ya, Mas siapa tadi yang terakhir? Vera ya, sama. Jadi ini adalah sarana untuk ngecas kita yang kemarin agak gimana gitu ya di masa pandemi. Dan terima kasih saya ikut pelatihan ini gitu ya, yang intinya membuat kita lebih semangat lagi dengan berbagai tantangan yang ada. Kita mau nggak mau harus mengikuti dengan situasi apapun, kita harus siap, kemudian tetap semangat, mencerdaskan anak bangsa bagaimanapun situasinya ya, bagaimanapun siswa yang kita hadapi. Seperti tadi sempat diinformasikan oleh Bapak Samsurizal juga ya, tadi sudah banyak diungkapkan di sini. Yang pasti actionnya setelah pelatihan ini ya ininya kita bisa apply ya, mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan di sini, dan semoga itu bisa terrealisasi dengan kondisi yang masih pandemi dan kita masih pakai BDR ya, belajar di rumah. Dan semoga juga kita bisa memotivasi siswa kita untuk
yang itu tujuan akhirnya itu kan siswa kita bisa mempunyai kompetensi yang diharapkan, yaitu 4Cs tadi ya, dari critical thinking, kemudian kreatif, mereka bisa berkomunikasi, kemudian men-share, berkolaborasi dengan ilmunya, ya itu muara akhirnya ke sana. Kemudian ya harapan kita semoga teman-teman juga bisa ya mengaplikasikan semua yang sudah kita dapatkan di sini dengan situasi yang sedikit berbeda dari 2 tahun yang lalu ya, karena kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka dengan siswa-siswa kita. Yang pasti tetap semangat ya. Itu aja Pak Sofyan, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Miss Winarni, kemudian Bapak Ibu lainnya juga yang tadi sudah memberikan simpulannya, kemudian memberikan reflection, kemudian ada juga untuk yang action plan-nya. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk saya mereview atau mengingatkan kembali kaitannya dengan materi-materi yang sudah kita diskusikan bersama, yang kita sudah bahas ya. Pertama-tama ketika mengikuti pelatihan ini Bapak dan Ibu guru sudah membahas kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter ya. Kenapa pendidikan karakter itu sangat penting ya pada saat sekarang ini ya. Kemarin kita sudah sebutkan ya urgensinya penguatan pendidikan karakter itu. Kenapa harus ada, harus benar-benar bisa diintegrasikan ya dalam proses ketika Bapak dan Ibu guru semua mengajar ya. Jadi tentu kita tidak mengharapkan yang dipahami oleh para siswa itu hanya pada konsep kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan kognitif mereka saja ya. Akan tetapi kita juga diharapkan mampu memberikan memberikan contoh, tentunya kaitannya dengan nilai-nilai karakter yang luhur ya, nilai-nilai karakter yang baik ya, sehingga ada nilai plusnya ya. Jadi setiap topik yang kita berikan itu ada integrasi nilai-nilai karakter lain yang juga diharapkan nanti dimiliki oleh para siswa kita ya. Jadi sekali lagi percuma kalau misalnya mahir dengan beragam konsep ya, sudah mengetahui atau memahami dengan kaitannya dengan keilmuan masing-masing bidangnya, akan tetapi tidak ada nilai-nilai kejujuran di sana ya, tidak ada nilai-nilai kemandirian ya, tidak ada nilai-nilai kerjasama gotong royong di dalamnya, maka itu tidak akan menjadi sempurna ya. Itu kaitannya untuk yang penguatan pendidikan karakter ya. Karakter sekali lagi Bapak dan Ibu guru itu ditempa ya, jadi bukan sesuatu yang instan, tentunya ada proses pembiasaan di dalamnya ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru bergumam di dalam hati, oke ini materinya aja susah, ini untuk yang mesin Inggris SMK, ini disuruh lagi untuk masukin karakter di dalamnya ya. Tapi sekali lagi itu merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab moral yang dimiliki oleh masing-masing Bapak dan Ibu guru untuk benar-benar bisa mengintegrasikan ya nilai-nilai karakter di dalamnya. Kemudian begitu juga dengan gerakan literasi nasional. Kaitannya dengan gerakan literasi nasional, sekarang ya GLN itu muncul tentunya ketika bangsa Indonesia, ketika negara kita itu banyak sekali yang mencibir ya, minat bacanya rendah ya, kemudian pemahamannya tentang konsep-konsep umum juga rendah ya, sehingga gerakan literasi nasional itu salah satu upaya sebenarnya pemerintah untuk bisa benar-benar membuat warga negaranya dari malahan dari peserta didik ya, dari tingkat sekolah di siswa, mereka sudah diwajibkan ya untuk memahami konsep baca tulis, kemudian sampai dengan kaitannya dengan literasi yang budaya dan kewargaan.
Memang disadari atau tidak, tugas sebagai guru, Bapak dan Ibu guru itu merupakan tugas yang kompleks. Benar apa tidak ya? Jadi guru harus bisa menjadi A sampai bisa menjadi sosok yang Z. Ya, guru harus benar-benar kreatif ya, karena kalau tidak kreatif kemudian siswa gagal, maka yang pertama tentunya yang akan menjadi biang kerok yang disalahkan itu adalah gurunya. Ya, jadi ketika kita mengeluhkan, oke, ini kita ingin mengimplementasikan HOTS, tapi siswa-siswanya ini nyamannya mereka di load sama mod saja, ya berarti ada yang salah dengan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dilakukan upgrading di dalamnya. Kemudian kaitannya dengan gerakan literasi nasional, kemarin masing-masing kita sudah membahas juga dalam literasi nasional itu ditopang dengan literasi keluarga di lingkup terkecil, kemudian ada untuk yang literasi sekolah, dan ada literasi masyarakat. Ya, ketiga topangan itu tadi yang membentuk kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Kemudian selanjutnya poin berikutnya pembelajaran abad 21 ya. Pembelajaran abad 21 sekarang semua hal ya, sekali lagi semua hal itu perlahan namun pasti ya sudah tergantikan ya, mulai tergantikan dengan ragam produk teknologi ya, dengan masifnya ya perkembangan teknologi yang ada, maka 10-15 tahun ke depan ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang tidak mau terus melakukan updating, terus melakukan upgrading ya, kaitannya dengan kompetensi, kaitannya dengan keterampilan mengajar, pemahaman tentang model pembelajaran, ya, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, maka nantinya tentunya akan tertinggal. Ya, sehingga tadi muncul apa yang disampaikan tadi oleh Miss Widya, ya, guru sekarang dikerjain sama siswa-siswanya, dikerjain sama siswanya. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, karena kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sudah sampai pada tahapan memahami kaitannya dengan advanced material, ya, kemudian yang diberikan kepada para siswa itu masih esensial material saja, maka saya kira tidak akan ada yang dibego-begoin sama siswa-siswanya. Ya, kemudian catatan lain kaitannya dengan pembelajaran abad ke-21, ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan juga ada hikmahnya juga sebenarnya di balik banyaknya dampak negatif dari pandemik ya. Hikmah dari pandemi ini yang sebelumnya tadi tidak terbiasa atau anti ya dengan teknologi, anti dengan penggunaan perangkat ketika mengajar ya, dipaksa sekali lagi mau tidak mau harus, kalau tidak maka tidak akan terjadi proses pembelajaran di dalam. Ya, jadi itu hikmah yang saya kira positif ya, walaupun kita sekarang pada masa pandemi. Kemudian tantangan pada pembelajaran abad ke-21 benar ya, interaksi ya. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa itu merupakan salah satu salah satu kendala. Ya, kenapa menjadi kendala? Karena ya seperti disampaikan kemarin oleh Miss Winarni, ketika misalnya Zoom, padahal Zoom-nya atau Google Meet-nya itu sekali seminggu, ya ada yang datang, kemudian ketika absen nongolin wajahnya, setelah itu udah tidur lagi, kemudian mematikan kamera dan lain sebagainya. Ya, itu kaitannya dengan pembelajaran abad ke-21. Kemudian kaitannya dengan perubahan ya, sebenarnya mau tidak mau ya, suka tidak suka, setuju atau tidak ya, kita semua, jadi bukan hanya Bapak dan Ibu guru ya, siapapun yang ada di dalam institusi pendidikan itu harus terus berubah ya, harus terus melakukan peningkatan, harus terus belajar ya, never stop learning. Kemudian ada di dalam konsepnya di dalam agama Islam itu dinamakan apa? Belajar sampai masuk ke liang lahat. Ya, kemudian ada fenomena menarik Bapak Ibu kaitannya dengan karakteristik ya, karakteristik warga negara Indonesia ya secara umum.
salah satu profesor tidak akan saya sebutkan namanya, pernah diutus oleh kementerian kita ke Korea. Ya, pernah diutus oleh kementerian kita ke Korea khusus untuk mengetahui kenapa kok Korea Selatan merdekanya itu kurang lebih tidak berbeda jauh dengan kita Indonesia, akan tetapi mereka sudah menjadi negara maju. Sementara kita masih stuck, masih dengan negara berkembang. Ya. Kemudian dari hasil kunjungan, ya, dari hasil kunjungan profesor tersebut ke Korea, ya, ternyata yang menyebabkan Korea benar-benar berbeda dengan kita itu yang pertama, kata profesor tersebut, itu mereka tekun, mereka sungguh-sungguh, ya. Kemudian mereka itu tidak pernah puas dengan apa yang dilakukannya, terus mencari kesempurnaan, ya. Jadi terus berubah, terus mengupdate apa yang mereka ketahui, ya. Dan ketika dibandingkan, kata profesor tersebut, kalau di Indonesia, kalau misalnya sudah masuk pada zona nyaman, ya sudah akan seperti itu terus dari awal sampai akhir. Ya, jadi tidak akan ada usaha untuk terus, ya, mengupdate diri, untuk terus melakukan pembelajaran. Karena sekali lagi, ketika kita berhenti belajar, Bapak Ibu, ketika saya berhenti belajar, ketika Bapak dan Ibu guru semua berhenti belajar, ya, maka sebenarnya, ya, kemampuan kita untuk memberikan ragam materi ajar, kemampuan kita untuk memberikan pelajaran kepada para peserta didik itu tentunya akan berkurang. Ya, jadi sama-sama belajar. Kemudian saya yakin Bapak dan Ibu guru semua tadi merasakan kesulitan dan lain sebagainya. Ya, tapi niatkan kesulitan-kesulitan tersebut, ya, adalah tantangan yang masing-masing harus dicari alternatif solusinya. Sehingga harapan kita masih jauh memang, 2045 nanti akan ada generasi emas, ya. Sehingga negara kita nantinya bisa kita banggakan sebagai negara maju, ya, kita bisa membusungkan dada, ya, di pergaulan internasional, ya. Itu kaitannya dengan PPK, kemudian selanjutnya yang GLN dan pembelajaran abad ke-21. Selanjutnya untuk yang recount text, catatan saya, Bapak Ibu, ya, catatan saya tidak, sekali lagi saya tidak meragukan pemahaman Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan konsep recount text, ya. Apa itu recount text, kemudian jenis-jenisnya apa saja, bagaimana Bapak dan Ibu guru semua mengajarkannya. Saya tidak meragukan semua itu. Yang saya tambahkan kemarin, yang sangat saya harapkan kepada Bapak dan Ibu guru sebagai guru-guru bahasa Inggris di SMK itu adalah jangan lupa, ya, ketika berbicara tentang sekolah menengah kejuruan, ya, ada kejuruan di sana, ada vocational. Maka bahan ajar, ya, ada 5 aspek yang sudah saya kemukakan kemarin kaitannya dengan HOTS, itu harus sesuai dengan, ya, harus sesuai dengan jurusan, harus sesuai dengan bidang di SMK masing-masing tempat Bapak dan Ibu guru semua mengabdi atau mengajar, ya. Itu kaitannya dengan recount text. Kemudian untuk yang HOTS, ya, untuk yang pembelajaran HOTS, PR-nya sebelum Bapak dan Ibu guru nanti mampu untuk membuat lesson plan yang HOTS, mampu untuk membuat learning material yang HOTS, mampu untuk menggunakan learning media yang HOTS, mampu untuk mengkreasikan student talks atau LKPD yang HOTS, dan selanjutnya assessment yang HOTS. Itu tentunya Bapak dan Ibu guru harus terlebih dahulu menjadi sosok-sosok yang HOTS, ya. Ketika Bapak dan Ibu guru sudah menjadi sosok-sosok yang HOTS, maka insya Allah, ya, itu nanti akan ditularkan kepada para peserta didik kita, ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu.
review singkat saya kaitannya dengan pelatihan yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru selama kurang lebih 5 hari ini ya. Dan mudah-mudahan kita berharap ya, diskusi kita, kemudian bahasan kita, jadi ini tidak ada yang menggurui Bapak Ibu, saya yakin ya. Miss Maula di sini sebagai seorang guru yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya, tentu mempunyai pengetahuan yang lebih ya. Jadi kegiatan pelatihan ini tujuannya kita sharing, kita diskusi kaitannya dengan apa sajakah yang bisa nanti meningkatkan ya kompetensi kita, meningkatkan pengetahuan kita ketika nanti memberikan proses pembelajaran kepada para siswa-siswi SMK. Begitu saja Bapak Ibu, saya kira untuk review dan refleksinya ya. Dan sekarang sudah pukul 9:10, kita hanya sampai 9:30 hari ini sesuai dengan hari yang sebelum-sebelumnya. Maka silahkan kalau tidak ada pertanyaan kita langsung ke post-test. Sebelum kita ke post-test, oke, Miss Christina Nino, ya, I want you to please give us the impression ya after joining this training ya. Ketika nanti penutupan, tadi Miss Christina Nino sudah saya sebutkan ya namanya nanti untuk bisa memberikan pesan dan kesan ketika penutupan nanti ya. Miss Christina Nino, jangan sampai terlambat seperti menghadiri sesi hari ini ya. Harus on time nanti ketika penutupannya. Gitu ya. Oke, Miss Christina. Oke, Sir. Ya. Nanti ketika penutupan. Ya, I know. Yeah. Ya, oke, I got it. Thank you. Jadi jangan sampai terlambat ya, jangan sampai terlambat. Gak enak kalau terlambat. Oke, saya kira sudah cukup jelas semua Bapak Ibu. Dan di sini ada Miss Nia ya, udah tidak perlu kita sapa ya karena hanya hadir hari pertama dan hari terakhir saja. Oke, kita langsung ke post-test saja Bapak Ibu ya. Kita langsung ke post-test, silahkan waktu mengerjakan post-testnya saya berikan 10 menit cukup ya, karena hanya sedikit kan pertanyaannya, atau kurang, atau 20 menit saja. 20 menit ya? Ya, Pak. 20 menit. Oke, 20 menit. Kalau begitu 20 menit, silahkan sudah bisa dicek Bapak Ibu untuk kolom ini ya? Sudah muncul? Belum. Di kolom chat Zoom-nya sudah saya share ya Bapak Ibu. Silakan mengerjakan post-testnya ya. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Saya berikan waktu sekali lagi 20 menit. Silakan. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Sudah bisa dibuka? Sudah Pak. Oke. Belum silakan. Pak. Belum. Dicek di kolom chat-nya ya. Di kolom chat. Iya sudah Pak, tapi belum nih. Nggak Belum. bisa. Tinggal diklik. Oh, tinggal diklik saja. Tidak bisa? Iya, tapi nggak bisa, Pak. Berarti Tidak bisa, Pak. Nggak bisa? Nggak bisa, Iya, Pak. nggak bisa. Nggak bisa Itu diklik, sudah saya Pak. kirimkan di grup Bapak Ibu. Untuk linknya udah saya kirimkan Sudah. di grup. Di grup ya. Thank you, Miss Kaira. Oke, Bapak Ibu, kenapa kemungkinan tidak bisa langsung mengakses post-testnya? Kemungkinan Bapak dan Ibu guru belum login ke Gmail sepertinya ya. Jadi ketika ini kan harus ini, ya harus menggunakan Gmail ketika mengisi form yang ada di Google Form-nya. Ya, silakan. Gitu ya, masuk dulu ke Gmail, kemudian silakan dilengkapi. Mr. Nabil Mas sudah selesai sepertinya ya. Oke, silakan dibaca dulu ya. Selamat mengerjakan 20 menit dari sekarang. Silakan. Ini siapa nih? Guru memberi kesempatan kepada belajar administrasi sebanyak mungkin agenda masalah. Ini berpilih menulisnya yang bentuk sintaks.
Hipotesis. Liburnya cuma seminggu ya, 2 minggu doang ya. Sampai tanggal 12 kan? Sampai tanggal 11. Ini udah tanggal 2. Ya. Udah 9 hari lagi. Minggu doang. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan pengalaman. Keterampilan menentukan menyelesaikan permasalahan. Pernyataan di atas intensi berpikir dan berpikir tinggi. Problem solving adalah menentukan menyelesaikan masalah. Tentu mencari solusi. Masalah dengan yang dasar yaitu fokus problem solving. Perhatikan beberapa contoh kegiatan berikut. Kegiatan yang merupakan contoh gerakan literasi masyarakat adalah gerakan Indonesia membaca, menyediakan produk baca di sekolah, melibatkan tokoh masyarakat. Si Betty kemarin meninggal ya? 3 hari yang lalu. Yuk. Tahu Betty siapa? Betty. Si itu yang depan kuburan itu lapangan. Yang artis itu loh, yang dulu Ida Mirat. Oh, enggak denger. Covid dia. Sama Betty dulu. Kemarin saya ke sana. Jadi tahu nggak si Betty meninggal? Sakit apaan? Covid. Oh. Ada 960. Yang adiknya Ida Miraj, kakaknya artis juga. Ya, kayaknya ada sesak nafas. Jadi saya kemarin itu banyak laporan atau bagian rugi. Oh, kalau COVID kenapa nggak di lockdown ya? Nggak ada ini apa namanya pembersihan kayak dulu lagi tuh, hand sanitizer ya, yang sumpah-sumpah itu. Iya ya, LW-nya kayaknya lempeng ya. Orang lagi belajar diajak ngobrol, ya nggak nyambung. Oh, nggak nyambung, Bu. Lagi main HP. Lagi proses. Itu lagi belajar. Iya, lagi proses.
Itu apa singkatannya? Penguatan karakter. Karakter sih mau dijual penguatan karakter. Itu maksudnya itu yang anak-anak register mendaftar itu berbasis sebelumnya. Bisa bilang jadi. Ya, tapi kemudian informasi merupakan komponen untuk meningkatkan posisi sampai di mana itu? Panas enak sampai di mana itu? Sampai di mana? Soalnya sama berarti. Nggak ada itu ini nggak ada nomor. Nggak, maksudnya soalnya ya itu sampai di situ. Program PKP berbasis zonasi atau program yang bertujuan untuk di atas itu program PKP berbasis zonasi. Merupakan program yang bertujuan untuk saya yang nomor 2 meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam melaksanakan itu ya. Kalau saya coba dulu baca dulu. Ini yang literasi nih sekarang. Belum. Kegiatan yang merupakan gerakan literasi masyarakat. Kalau saya di nomor 3, 4, dan 5. Iya, sama. Itu kan masyarakat kan? Iya. Terus guru memberi peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah dan mengikuti pembagian tugas, usulan alat pengujian sinergi, model project based learning, ada sudah. Saya apa? Itu apa Mbak jawaban? Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pembagian tugas. Mendesain perencanaan foto Bu. Pengolahan data, identifikasi masalah. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana proyek pemecahan masalah dan mengikuti pembagian. Lain soalnya. Lain mesti. Memonitor keaktifan dan menyusun jadwal pembuatan ya. Soalnya lain. Pembuatan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh pemerintahan peserta didik dan sesuatu secara sistematis sendiri sehingga mereka dapat merumuskan sendiri pengalaman Sudah tuntas semua, Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Kok belum? Sudah ya? Sudah tuntas semua harusnya ya. Kenapa? Sebentar. Oke. Berapa menit lagi? 30 menit. 30 menit. Enggak bercanda, Pak. Iya. Sambil menunggu yang lain menuntaskan ininya, menuntaskan pekerjaannya, karena hari ini hari terakhir Bapak Ibu, izinkan saya untuk meminta maaf ya kalau misalnya ketika kurang lebih 5 hari ini mengikuti pelatihan ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, ada hal-hal yang sekiranya membuat Bapak dan Ibu guru semua tidak nyaman ya.
Dan tentunya setelah mengikuti pelatihan ini ya, jadi nanti saya akan kangen dengan Miss Lili Andriani ya, kemudian dengan komentar-komentarnya Miss Maula tentunya ya, kemudian pendapat-pendapat dari Mr. Bambang, dari Mr. Samsul Rijal ya, kemudian ada Miss Sri Mulyati juga ya, Mr. Nabil juga yang tiap hari terus ya mengabarkan ini yang sudah mengumpulkan LK ini segala macam, yang sudah memberikan update-nya terus. Terima kasih banyak ya. Kemudian Miss Rina juga dengan pendapat-pendapatnya. Kemudian Miss Mawaddah juga, Miss Mawaddah, mudah-mudahan Miss Mawaddah ini kan guru yang masih junior ya, jadi mudah-mudahan banyak yang bisa dipelajari dari senior-seniornya ya Miss Mawaddah ya. Kemudian begitu juga Miss Nosta, nanti silakan ya, ketika pelatihan ini sudah selesai, bukan berarti hubungan kita, tali silaturahmi kita terputus ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bagi yang belum subscribe juga, ini terakhir kali saya minta tolong di subscribe ya, sehingga paling tidak Bapak dan Ibu guru bisa karena kita sama-sama dari bahasa Inggris ya, karena kita sama-sama dari bahasa Inggris, kemudian harapannya kalau misalnya ada kegiatan yang bisa kita kolaborasi, silahkan nanti hubungi saya, tidak apa-apa, kontak saya ada di Mr. Nabil ya, itu bisa diminta. Kemudian Miss Winardi juga luar biasa ya, sudah senior sekali tapi tetap semangat mengikuti pelatihan ini. Terima kasih banyak ya Miss Winardi. Kemudian ada Miss Siti juga ya, Miss Siti terima kasih partisipasi aktifnya ya. Kemudian ada Miss Vera juga ya, Miss Vera dengan ini ya, dengan contoh-contoh padang-padang yang selalu disebutkan oleh beliau. Miss Vera atau sudah tidur ya, jangan-jangan kembali ke kasur lagi ya. Miss Vera, kapan-kapan bolehlah Mr. Nabil dikirimin rendang nanti ya. Kalau misalnya Mr. Nabilnya nanti itu bawa native speaker ya, bawa turis nanti ketika ngajar di kelasnya nanti bisa join sama Mr. Nabil. Oke. Kemudian juga petuah-petuahnya Miss Widya ya, kemudian dengan ragam pendapatnya sebagai seorang guru senior, saya kira luar biasa sekali. Terima kasih sudah ikut bergabung Ibu di pelatihan ini. Kemudian begitu juga dengan Miss Nina ya. Miss Nina ini sekaligus sebagai sosok yang mengawasi Mr. Nabil terus ya. Jadi kalau Mr. Nabilnya belum on, belum ini segala macam, bisa dilaporkan ke kepala sekolahnya ya, kinerjanya Mr. Nabil nanti ya, Miss Nina, kamu ikuti pelatihan ya. Oke. Ampun. Kemudian ada Miss Tuti tumben ya hari ini Miss Tuti itu online-nya menggunakan satu perangkat, sebelum-sebelumnya kemarin sampai menggunakan 2 perangkat ya. Okay. Hari pertama 1 perangkat, Pak. Oke, hari pertama sampai dihitung ya hari pertama. Oke, kemudian ada Miss Priska juga selaku guru junior. Jadi mudah-mudahan banyak hal yang bisa didapatkan dari sharing yang sudah dilakukan oleh guru-guru senior yang ada di sini, Miss Priska ya. Dan selanjutnya ada Miss Christina Nino ya. Miss Christina Nino sekolahnya di mana, Miss Christina Nino? Di Krinsuk. Di mana? Di SMK Santa Maria, Pak. Oke, SMK Santa Maria ya, luar biasa ketika ini ya, ketika memberikan pendapat, ketika memberikan paparan, keren sekali ya apa yang disampaikan oleh Miss Christina Nino. Oh ya, panggilannya apa sih? Panggilannya biar saya nggak panggil Christina Nino terus. Panggilannya siapa? Panggilannya Miss Chris, Pak. Oh, Miss Chris. Oke, Miss Chris. Bagi 2. Oke, terima kasih banyak ya. Selanjutnya ada Miss Pikih yang kelihatan semangat terus ya, walaupun sekarang juga sepertinya sambil mengajar ini ya, atau sedang mengikuti pelatihan yang lainnya. Oh, luar biasa sekali ya.
Oke, kemudian selanjutnya ada Miss Mawaddah. Miss Mawaddah hari ini tapi senyumnya kok tidak terlihat ya. Sepertinya sedang kurang enak badan atau gimana ya? Betul. Oh, betul. Lagi Sedang... kurang enak badan. Oke, luar biasa ya. Sedang kurang enak badan tapi masih tetap semangat mengikuti pelatihan. Terima kasih. Mudah-mudahan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya, dan jangan kelayapan mulu makanya ya. Staycation-nya di rumah saja dulu ya sekarang. Oke. Siap. Oke, kemudian ada Miss Nadiah Putri. Miss Nadiah Putri ini antara ada dan tiada. Ya, tidak apa-apa lah ya, karena karena ini ya, karena ada anaknya si kecil yang masih ini ya, beberapa bulan mungkin, sehingga membutuhkan ini. Jadi tidak apa-apa, yang terpenting setiap sesi tapi selalu update kok. Iya, selalu update. Oke. Nanti saya cek coba namanya di list ini ya. Yang komen sudah ada belum, Miss Nadia Putri? Aku ada kok. Oh, ada. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Miss Nadia Putri. Kemudian selanjutnya ada Miss Ilham ya, Miss Ilham ini. Oke, Miss Ilham sepertinya sedang ada kesibukan lain. Terima kasih untuk tetap bergabung. Kemudian ini salah satu peserta yang unik ya. Ini CS-nya Mr. Nabil. Ini ada Miss Nia ya. Miss Nia ikut pada hari pertama dan kemudian ikut pada hari terakhir. Luar biasa sekali ya. Dan mudah-mudahan walaupun ikut pada hari pertama, kemudian ada hari terakhir, ikutnya tetap juga menyimak atau mengikuti kegiatan pelatihan ini melalui video-video yang ada di YouTube ya, Miss-nya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu, sudah ini semua? Sudah tuntas semua untuk ininya, untuk prosesnya, atau masih ada yang belum? Sudah tuntas, oke. Karena sudah tuntas mengisi post-testnya, maka ini juga terakhir kali saya akan membukakan LMS kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, oke. Mohon izin, saya akan share screen. Kenapa? Kenapa Bu? Sebentar ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ada di post-test? Gampang-gampang kan? Gampang Pak, pertanyaannya, jawabannya. Jawabannya bingung. Tapi salah 3. Oh, salah 3. Bingung, salah 3. Dan masing-masing sudah meningkat ya, dari pretest ke post-testnya sudah meningkat semua ya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah, itu harapannya tuh. Senyumnya Mr. Nabil itu sepertinya sudah benar 11 ya. Sudah benar 11. Miss Maula sudah benar 12. Oke ya. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Oke. Ya, nilainya jelek. Bagus, insya Allah tidak ada yang jelek. Bagus-bagus semua ya. Oke. Untuk yang ada di dalam LMS, Bapak Ibu, di dalam LMS, mari kita cek bersama. Untuk yang lembar kerja hari kedua, Bapak Ibu, yang mengumpulkan itu ada 20 ya, ada 20 dari 25 ya. Kemudian lembar kerja hari ketiganya itu ada 18 dari 25. Kemudian LK hari keempat itu 20 orang dari 25 ya. Itu kaitannya dengan lembar kerja PKP. Kemudian untuk yang video pelatihan Bapak Ibu, video pelatihan kita lihat yang sudah melakukan interaksi di sini ada berapa orang? Ada 15 orang ya. Jadi Mr. Nabil nanti di Japri yang belum ya, 5 orang lagi ya. Oke. Untuk yang ini silahkan dicek semuanya nanti Bapak Ibu ya, dari video pelatihan pertama sampai dengan video pelatihan hari terakhir hari ini. Ini sudah banyak ya, sudah 19, alhamdulillah ini sudah sesuai ya paling tidak. Kemudian untuk yang hari ketiga, itu ada 17 ya, jadi masih ada beberapa orang lagi yang belum. Kemudian untuk yang hari keempat kemarin yang sudah melakukan interaksi di sini ada 17 orang
ya. Jadi nanti video terakhir, ya, video pelatihan hari ke-5, saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru semua akan mengisinya, karena ini pertanggungjawaban terakhir saya. Sekali lagi kaitannya dengan dokumentasi, kaitannya dengan pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Begitu ya, Mr. Samsul Rijal, ya, LK-LK-nya sudah lengkap semua kan ya? Sudah? Pak. Oke. LK2, LK3, LK4 sudah. Oke, sudah lengkap semua berarti. Dan post testnya bagaimana? Sudah benar berapa? Sudah benar 15 ya? Oke, saya kira mudah-mudahan ya, betul banget. Jadi mudah-mudahan 20 ya. Mudah-mudahan semuanya ya, mudah-mudahan semuanya ada peningkatan paling tidak dari hasil pretest dengan hasil post test yang sudah dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu saja untuk sesi terakhir kita hari ini. Sekali lagi dari lubuk hati terdalam saya meminta maaf kalau misalnya ada salah kata, ada salah ucapan yang sekiranya membuat Bapak dan Ibu guru semua tersinggung ya. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa juga kurang jelas ya. Dan selain permintaan maaf, tentunya saya tidak henti-hentinya juga berterima kasih ya. Alhamdulillah ya, pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru selama 5 hari ini berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Mari kita akhiri Bapak Ibu sesi penutupan kita hari ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan keluar dulu seperti biasa. Saya minta ini, saya minta foto terakhir dulu, kenangan terakhir dulu Bapak Ibu. Pak Sofyan, maaf mau nanya untuk penutupan jam berapa ya Pak? Biasanya penutupan jam 2 siang. Oh jam 2, nanti di-share lagi linknya atau linknya? Link yang digunakan biasanya linknya dari awal. Yang dari awal. Oh yang dari yang di lobby tadi ya? Iya, yang setiap hari digunakan oleh kita. Gitu ya. Okay. Bagi yang belum mengaktifkan kamera, diaktifkan dulu kameranya silakan. Dan senyum tercantik ya. Oke. Miss Vera senang sekali tidak akan bertemu saya lagi ya untuk hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan sampai jumpa nanti di penutupan ya. Harus hadir. Terutama Miss Christina Nino, don't be late ya, jangan sampai terlambat ya. Oke, Miss Chris, jangan sampai terlambat. Oke. Sampai jumpa. Ya, Pak. Thank you. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu dan semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan ya. Oke, Thank you.